Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK. Karena ini adalah salah satu cuplikan dari video Sylvester Matutina di bulan Mei tahun 2017 yang membuat dirinya dilaporkan oleh 100 advokat baik dari kuasa hukum keluarga Yusuf Kala maupun dari advokat peduli kebangsaan. Dalam orasinya, Sylvester tidak hanya menuding bahwa Yusuf Kala menggunakan isu SARA memenangkan Anies Sandi, tetapi juga meminta agar Yusuf Kala yang masih aktif sebagai wakil presiden kala itu dimundurkan. Seperti diketahui, Yusuf Kala adalah wakil presiden yang mendampingi Joko Widodo di periode pertama kepemimpinan Jokowi, yaitu periode tahun 2014 sampai 2019. Tahun 2017 atau 2 tahun sebelum jabatannya berakhir, isu keretakan Jokowi dan Yusuf Kala sudah beredar luas. Dan salah satu yang dianggap pemicunya adalah soal dukungan di Pilkada Jakarta. Yusuf Kala mendukung Anies Baswedan, sedangkan Jokowi mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Para loyalis Jokowi pun mengerahkan massa. Mereka melakukan demonstrasi minta agar Yusuf Kala dimaksulkan. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa para loyalis Jokowi ini memandang hukum dengan menggunakan standar ganda. Di satu sisi, ketika saat ini ramai isu untuk maksulkan Gibran Rakabuming, mereka teriak-teriak bahwa pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming adalah pasangan yang dipilih satu paket, sehingga mustahil memaksulkan hanya satu dari keduanya. Menurut mereka, jika wakil presiden dimundurkan paksa, maka presidennya pun harus ikut mundur. Mereka pura-pura pikun bahwa di tahun 2017, mereka sendirilah yang pernah menggaungkan isu bahwa wakil presiden bisa saja dipaksa mundur tanpa harus memundurkan presidennya. Dan berikut adalah video lengkap Sylvester Matutina yang melakukan orasi pada tanggal 17 Mei 2017, dan video inilah yang menjadi dasar Sylvester dilaporkan dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun, yang ternyata sampai saat ini belum pernah dijalani. akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala JK. Karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi. Betul. Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Dengan menggunakan isu SARA, Sylvester menuding orang lain menghembuskan isu SARA. Dan demi membungkam langkah politik Yusuf Kala, di depan publik, Sylvester dengan begitu bebas menyebar fitnah bahwa Yusuf Kala dan keluarganya melakukan monopoli yang menyebabkan rakyat Indonesia miskin. Anehnya, 6 tahun silam, walau sudah diputus di tingkat kasasi bahwa Sylvester Matutina bersalah, sampai sekarang Sylvester masih bebas dan melanglang buana di berbagai media dengan kelakuan yang tidak pernah berubah menyebar fitnah. Terakhir, Sylvester dan kawan-kawan menyebar fitnah bahwa Partai Biru, yaitu partai yang satu koalisi dengan mereka di Pilpres 2024, adalah dalang dibalik isu matahari kembar, isu demo Indonesia gelap, pemaksulan Gibran dan isu ijazah palsu Jokowi. Negeri ini sudah seolah menjadi milik mereka sendiri. Dengan terang-terangan bebas menuduh orang lain sebagai pelaku kejahatan, tetapi bertindak keras segera memenjarakan orang lain yang melakukan hal yang sama pada mereka. Hanya dengan memakai topeng sebagai relawan, loyalis dan pendukung garis keras Jokowi, mereka bebas menebar teror di negeri ini, tanpa tersentuh hukum. Ironinya lagi, mereka tidak harus bekerja banting tulang memikirkan kehidupan keluarganya, karena negara menanggung semua kebutuhannya melalui badan usaha milik negara. Nama mereka dicantumkan sebagai pengawas di berbagai perusahaan di BUMN, tapi setiap hari mereka duduk di meja-meja media menyebarkan fitnah memecah belah bangsa. Dengan bantuan uang rakyat, mereka menciptakan teror di tengah rakyat.